Saudara Jovi Andrea Bahtiar serta kuasa hukumnya atas kesediaannya hari ini menghadiri rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI. Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat yang pertama, penjelasan mengenai kasus yang melibatkan jaksa atas nama Jovi Andrea Bahtiar. Jadi nanti ya Pak Jovi menyampaikan dulu keterangannya bergantian dengan kuasa hukumnya, tapi diringkas Pak, jangan saling mengulang ya. Kalau perlu penegasan saja mungkin Pak Jovi bicara ya. Lalu berikutnya nanti ada penjelasan dari Pak Jamwas ya, Pak Kajati dan Pak Kajari bergantian juga, tapi tidak saling mengulang Pak ya, saling menegaskan ya. Kami ingin mendapatkan persetujuan rapat diakhiri pukul jam 15 ya teman-teman ya. Oke. Nanti kalau ini kita perpanjang ya. Iya. Karena kita mau pulang kampung semua nih Pak. Pilkada telah menanti. Ya. Ya jadi gini Pak Jamwas, Pak Kajati ya, Pak Kajari, Saudara Jovi ya. Sebenarnya intinya ya kami mengagendakan acara ini adalah niat kami ya menjaga nama baik institusi Kejaksaan Republik Indonesia ya. Kami melihat ada perseteruan, kami dalam posisi yang objektif, tapi kami khawatir kalau hal-hal seperti ini diselesaikan masing-masing dengan ego. Yang rusak itu adalah nama institusi kejaksaan yang sangat amat kami cintai sebagai mitra. Jadi kami berharap ya, ini bukan sekedar pertemuan formalitas, apalagi kita mau saling gontok-gontokan gagah-gagahan satu sama lain. Kita kalau bisa mencari solusi Pak. Hidup itu nggak sepenuhnya hitam putih ya, apalagi bapak-bapak sama-sama dari Korps Adiaksa. Apa nggak mungkin ada solusi ya yang sifatnya bisa diterima kedua belah pihak, yang win-win atau seperti apa ya. Itu pengantar dari saya. Jadi silakan saja disampaikan ya, nanti apakah kita akan rapat hari ini sekali saja ya kan, apakah akan berlanjut dengan rapat-rapat berikutnya, nanti kita lihat perkembangannya, dinamika dari rapat ini. Oke, mungkin yang pertama kami persilakan dari pihak Jovi Andrea Bahtiar beserta kuasa hukumnya secara bergantian, kalau memang mau ngomong semua satu orang kuasa hukum dan saudara Jovinya, tapi tidak saling mengulang ya. Jadi maksimalkan waktunya kalau bisa jangan lebih dari 15 menit ya, silakan. Izin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada para pimpinan Komisi 3 DPR RI yang saya hormati, juga para pimpinan senior serta panutan saya juga di institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang pada hari ini berkenan untuk hadir, yaitu ada perwakilan dari Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan, ada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan juga ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang baru menjabat sekitar 1 atau 2 minggu ini, menggantikan Ibu Siti Kholijah Harahap yang merupakan adik kandung dari Babul Khoir Harahap yang merupakan wakil ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Izinkan yang mulia Bapak Ibu Dewan yang hadir di ruangan ini, saya sudah mengirimkan adanya slide berkaitan dengan apa yang akan disampaikan. Mohon ditampilkan. Rapat dengar pendapat Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat terkait upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang terhadap Jaksa Jovi Andrea Bahtiar, yaitu saya, yang dilakukan perbuatan sewenang-wenang tersebut adalah oleh ex Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang lama, yaitu Siti Kholijah Harahap. Di dalam
pemaparan kali ini itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Next, yaitu berkaitan dengan upaya. Yang pertama, upaya kriminalisasi terhadap saya. Yang kedua adalah perbuatan sewenang-wenang Siti Kholijah Harahap sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Dan yang ketiga adalah upaya dari Siti Kholijah Harahap supaya saya dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan upaya kriminalisasi. Next, saya akan jelaskan. Next. Jadi gini, betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing dalam setiap publikasi dan juga penyusunan surat dakwaan bahwa saya itu telah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal sebenarnya saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya hanya melakukan yang pertama, mengkritik saudari Nela Marcela yang memang terbukti suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel supaya berhenti melakukan hal itu. Karena statusnya harus kita ketahui bahwa bukan jaksa melainkan pengawal tahanan dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK. Karena di dalam peraturan urusan dalam kejaksaan yang dapat mengangkat seorang ajudan adalah jaksa agung, wakil jaksa agung, pejabat eselon 1 dan kajati. Jadi alangkah tidak etisnya apabila itu dilakukan, dan memang saya mengupload foto yang bersangkutan itu di akun yang sifatnya publik yang sering FYP di TikTok. Yang kedua, saya hanya membuat himbauan kepada masyarakat di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan, apalagi jelas dan tidak terbantahkan di dalam akun TikToknya Nela sering flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel. Supaya apa? Supaya mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan atau mobil dinas semua yang ada di Kajari Tapanuli Selatan yang mayoritas merupakan statusnya pinjam pakai dari Pemda Tapanuli Selatan, yang artinya dibeli dari uang rakyat khususnya Tapanuli Selatan, supaya tidak disalahgunakan. Itu maksud saya. Tapi saya tidak ada, demi Allah saya bersumpah, kalau saya bohong hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Ini yang framing sangat jahat dipublikasikan di Kapus Penkum. Dan selanjutnya berkaitan dengan kriminalisasi itu sendiri. Selalu di dalam publikasi Kapus Penkum menyatakan bahwa ini urusan pribadi antara saya dengan Nela Marcela. Tetapi kenapa sejak tahapan penyelidikan hingga proses persidangan berjalan, sangat banyak intervensi yang terjadi. Contohnya adalah yang pertama ini. Kita lihat bagaimana Siti Kholijah Harahap, yang kita sama-sama ketahui merupakan adik kandung dari Babul Khair Harahap, mantan Wakajati Sumatera Utara, mantan Kajati Jawa Tengah, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, hadir pada saat konferensi pers dan tidak meminta saya yang ditahan pada saat itu di ruangan RTP Polres Tapanuli Selatan untuk hadir juga di dalam konferensi pers tersebut supaya terjadi perimbangan pemberian informasi. Katanya saya adiknya, dan beliau menyatakan di situ ada informasi bohong. Apa? Disampaikannya di depan publik, ada di akun TikToknya Polres Tapsel dan juga Kajari Tapsel. Saya memblokir semua nomor pegawai Kajari Tapanuli Selatan. Faktanya 2 hari sebelum saya ditangkap, saya dihubungi oleh Kasih Pidum, ada surat panggilan mediasi. Tapi lucunya, kenapa SPDP, surat panggilan penyidikan, tidak diberikan kepada saya, padahal di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 atau 2014 menyatakan bahwa terlapor itu berhak untuk menerima SPDP. Tapi ini tidak. Beliau sangat antusias, bahkan memfitnah saya dengan pernyataan bahwa saya memblokir semua nomor pegawai, padahal saya balik dari Medan setelah menghadiri pemeriksaan atas dasar surat perintah dari Bapak Kajati Sumut atas laporan dari Kajari Tapsel bersama dengan Abangda Amiruddin Alamsyah Harahap yang merupakan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ini contoh sederhana adanya bukti upaya kriminalisasi terhadap saya. Dan selanjutnya terkait postingan saya. Next. Nah, inilah postingan saya. Dan di dalam persidangan pun 2 orang ahli, yaitu Bapak Effendi Saragih yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan juga yang dihadirkan oleh kami, alhamdulillah
ahli langsung diperintahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tempat saya menimba ilmu, yaitu Prof. Markus Priyo, menyatakan dalam persidangan bahwa di dalam kedua postingan ini tidak ada melanggar unsur delik, karena memang memenuhi kritik untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mana menggeser penerapan delik formil menjadi delik material dalam arti yang negatif. Artinya ketika perbuatan memang mungkin dinyatakan memenuhi unsur, tetapi di situ dilakukan untuk kepentingan umum, maka hapuslah sifat melawan hukumnya. Dan itu yang disepakati oleh dua orang ahli dalam persidangan, dan ada bukti rekamannya. Tidak ada kata-kata di situ, mohon maaf, berhubungan badan atau bahasa gaulnya, mohon maaf, ngentot, tidak ada. Adapun saya memang membuat tulisan itu, tetapi hanya tulisan dan tidak ditujukan untuk Nela Marcela, tetapi ditujukan untuk semua pegawai kejaksaan termasuk saya. Hei anak muda, saya mau katakan kayak gitu. Ayo, kalau kamu mau ngedugem, mau pacaran atau hubungan badan, itu urusan lu pribadi. Gue gak ikut campur, tapi tolong jangan pakai mobil dinas. Itu bukan untuk Nela Marcela. Tapi kenapa Nela baper? Ada apa ini? Yang bisa menjawab hanyalah Nela dan juga Kajari yang ada di belakang Nela Marcela. Next. Mungkin mohon dibatasi waktunya, Ketua. Inilah bukti, flexing. Ketua, karena ini bukan ruang pengadilan. Iya, dari Nela Marcela. Dan langsung ke slide berkaitan dengan Pak, bukti dari intervensi. Pimpinan, santai saja Pak, tidak usah menggebu-gebu, santai aja. Iya, karena posisinya Pak, mohon izin Pak, sangat luar biasa intervensi itu terjadi, membuat saya ini jengkel dengan proses hukum yang ada ini Pak. Gini, ya kan? gini Pak, total tadi Bapak 15 menit bersama dengan tim PH. Dengan tim. Siap. Bagi ini dua ada, aja. Bagi ada dua proses aja. kriminalisasi yang di slide. Ya, pimpinan, sebelum diteruskan, Ya. Saudara Jopi, hormati ruangan ini, bicara yang tenang saja. Siap Bapak. Ya. Tidak kata-katamu. Siap Bapak. Supaya semua mendengarkan ini. Siap Bapak. Tidak, mana yang pantas diucapkan, ucapkan. Yang tidak pantas, jangan diucapkan. Iya, karena ada di postingan itu Pak, kata-kata itu di sini. Anda Pak, mengatakan itu. Betul. Ingatkan itu, lewat pimpinan, saya ingatkan saudara. Siap Bapak. Siap Bapak. Izin selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan upaya kriminalisasi sejak tahap penyelidikan. Di slide selanjutnya, next. Di sini. Oke. Silakan kuasa hukum 5 menit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian yang kami duga terhadap saudara Jopi, di mana kami rasa memang dikriminalisasi sampai dengan diberikan perlakuan-perlakuan yang kurang layak menurut kami Bapak Ibu. Contohnya kita mempunyai penilaian awal kenapa kasus ini memang sengaja menjadi prioritas dan dikriminalisasi. Yang pertama itu di tanggal 21 bulan Agustus 2024. Saudara Jopi ini dijemput paksa oleh Polres Tapanuli Selatan dan akan ditempatkan di Batalion C Brimob, Mako Brimob. Jadi adanya atensi seakan-akan Jopi ini seorang pelaku yang berhubungan dengan kriminal khusus ataupun aksi-aksi terorisme. Itu di awal. Tapi akan adanya perkembangan pada malam itu juga, Bapak Danyon Brimob dari Batalion C menolak untuk dilakukannya penahanan terhadap Jopi sehingga dialihkan di RTP Polres Tapanuli Selatan. Yang kedua, di tanggal yang sama, di tanggal 21 bulan 8 2024 kemarin, saudara Jopi diduga melakukan pelanggaran terhadap dugaan tindak pidana UITE. Tetapi yang bersangkutan ini dicari-cari kesalahannya berkaitan dengan tes urin narkotika. Sementara peraturan dalam Perka Polri itu yang berhak untuk memeriksa salah seorang yang bersangkut paut dengan persekutor atau narkotika itu BNN dengan Polri, tapi res narkoba. Nah ini anggota reskrim berani menyuruh saudara Jopi itu untuk dites urinnya. Apa kausalitas dari UU ITE berkaitan dengan narkotika? Sangat kejam menurut kami. Jadi
sampai dengan tahap penyelidikan, adanya intervensi dari salah seorang oknum dari kejaksaan berbicara terhadap penyidik pada waktu itu JW Pasaribu agar ditambahi pasalnya, dan kebetulan saudara Jopi ada juga di situ waktu memberikan keterangan. Jadi memang ada mekanisme, ada prosedur yang memang tidak layak menurut kami sampai terjadinya penuntutan di mana kami menghadirkan saksi, ada cat yang ingin memberikan keterangan membantu terdakwa pada waktu itu, bahkan ditelepon langsung dari Kejaksaan Tinggi agar tidak memberikan keterangan itu di ruang persidangan. Ada apa intervensi-intervensi seperti ini? Kita Bapak Ibu mau mencari keadilan. Niat kami juga tidak ingin kita sebagai aparat penegak hukum itu memang saling serang menyerang. Kami hanya rindu melalui Jopi ada orang-orang yang memang betul-betul bisa menjadi warna-warni di kejaksaan untuk penegakan hukum dan kebenaran. Intinya aja Pak, intinya aja. Ya, mekanisme itu Bu, banyak sekali memang yang kami duga, dan setelah yang paling parahnya lagi pimpinan, setelah kita telusuri dari hasil Samsat, bahwasannya slide mobil bisa ditolong ditampilkan, izin. Slide terkait mobil mohon ditampilkan agar terang benderang ini semua. Next, terus next. Dua menit lagi Pak. Baik Bu. Siap. Next. Ya ini. Siap. Nah, bisa diterangkan sedikit bahwasannya setelah kita lakukan upaya pencarian dan penggalian fakta dari tim kita, bahwasannya mobil BK1918AL ini adalah plat palsu yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan karena kita temui atas nama orang lain, yaitu Sulaiman Ritonga. Jadi di slide berikutnya kalau kita perhatikan itu ada di mobil Innova. Bayangkan sekelas penegak hukum kita sudah berani melakukan hal seperti ini, yang kami duga ini patut diduga agar menghindari pengisian bahan bakar minyak non subsidi. Dan terakhir Bu, mohon izin 1 menit lagi. Ini permasalahan absen saudara Jopi yang di luar kausalitas berkenaan tentang dugaan tindak pidana. Jadi patut kita duga, sekarang kita telah melaporkan di Polda adanya dugaan illegal akses yang dilakukan oleh Kajari pada waktu itu, di mana saudara Jopi sebagai seorang jaksa kemarin mempunyai kerinduan agar jaksa itu bisa melakukan peninjauan kembali terhadap putusan, ingin memperbaiki sistem peradilan yang dimana menurutnya jaksa harus memperoleh hak itu. Tetapi dengan berangkatnya Jopi kemarin ke MK, itu absennya dilakukan illegal akses oleh yang kita duga Kajari dengan tim IT dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Mungkin itu saja. Sedikit tambahan masalah apa yang 29 hari yang sempat viral. Cukup. Oh siap, terima kasih. Ya. Baik, dari Pak Jamwas, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, 20 menit bertiga ya Pak, silakan diatur. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang sama saya hormati, hadirin sekalian berbahagia. Kami menanggapi tadi ada 2 permasalahan yang mengenai kriminalisasi, dan kriminalisasi yang disampaikan oleh saudara Jovi sekarang prosesnya sudah pada persidangan dan sudah replik hingga mungkin tuntutan putusan ada di minggu depan terhadap perkara ini. Sehingga kalau substansi yang dibahas tadi saudara Yofi itu sudah dibahas di pengadilan, sehingga kita tidak membahas substansi daripada permasalahan itu, karena pengadilan lah nanti yang akan memutus apakah itu kriminalisasi atau tidak kriminalisasi. Karena ini yang mengajukan permohonan untuk pelapornya juga adalah sebagai pribadi, bukan sebagai pegawai, karena dia merasa dirinya menjadi korban, dan itu jadi dialah yang melaporkan kepada polisi dalam rangka hak-haknya dia merasa dirugikan terhadap yang dilakukan oleh saudara Yofi. Dan kebenaran itu atau tidak benarnya nanti pengadilan lah yang memutuskan, mungkin minggu depan sudah ada putusannya. Itu mengenai soal kriminalisasi. Sedangkan yang soal 29 hari memang sudah ada putusan, Jaksa Agung belum memberi keputusan, sudah ada pemberitahuan kepada saudara Jovi bahwa dia akan dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena tidak masuk kantor selama 29 hari tanpa alasan sesuai inspeksi kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan.
khususnya Aswas dari Kejati Sumut, dan juga sudah disetujui oleh pengawasan Kejaksaan Agung, dan itu sudah disampaikan terhadap keberatan Saudara Yofi terhadap pemberitahuan untuk dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat karena tidak masuk kantor 29 hari. Dia mengajukan keberatan dan akan mengajukan keberatan itu kepada Majelis Kehormatan Jaksa, sehingga silakan nanti keberatan-keberatannya disampaikan di Majelis Kehormatan Jaksa, karena itu ada aturannya. Jadi biar nanti dia sampaikan, kalau dia merasa itu ada masalah lah, ada permainan di IT dan lain-lain, silakan diungkapkan di situ. Di Majelis Kehormatan Jaksa nanti akan ada majelisnya yang sudah akan kita bentuk untuk menyelesaikan keberatan dari akan dijatuhkan hukuman disiplin mengenai pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi itu saja mungkin secara garis besar yang dapat saya sampaikan, dan mungkin nanti ada penjelasan dari Pak Kajati mungkin lebih rinci. Silakan Pak Kajati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI dan yang terhormat semua anggota Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati Pak Sesjam, sekarang jadi PLT Jam UAS, Kajari, yang saya hormati si Jopi, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cinta dan banggakan. Pertama saya mau menanggapi tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa ini seperti ada perseteruan. Saya pikir ini sebetulnya tidaklah besar-besar amat, Pak. Bukanlah suatu perseteruan yang sangat serius, karena semuanya kita sudah mengalirkan semua ini secara hukum yang berlaku di negeri ini. Dan kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa tambahan saja tadi saya sampaikan oleh Pak PLT Pak Jamwas bahwa intinya sudah masuk semua. Tapi walaupun dibantah sama si Jopi, seperti yang ini dua permasalahan yang dihadapi oleh saudara Jopi saat ini, yaitu pertama karena indisipliner, tidak masuk kantor selama 29 hari, dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jamwas PLT bahwa sudah diberitahukan kepada Jopi pada tanggal 15 November 2024 bahwa usulan pemberhentian secara tidak hormat kepada Jopi dan sudah ditandatangani sama Jopi, dan sudah saya laporkan ke Jamwas pada tanggal 18 November 2024 atas isi dari tanggapan Jopi atas usulan tersebut bahwa beliau akan mengajukan keberatan yang nanti akan kita sidangkan di Majelis Kehormatan Jaksa. Kemudian mengenai tadi si Jopi mengatakan bahwa tidak ada kata-kata menghujat. Tentu ini jaksanya, saya kira ini tidak ada kriminalisasi. Menurut saya, karena saya juga dilaporkan semua kegiatan dari sana, bahwa tadi ditayangkan, coba sekali juga mau minta ditayangkan tuh yang apa sih isi yang sebenarnya. Jadi tadi saya melihat apa yang ditayangkan oleh saudara Jopi itu sebagian kecil, jadi tidak lengkap gitu. Makanya semua sesuatu itu kita tahu ketika kita tayangkan secara lengkap. Coba lihat di foto-fotonya di sini di dalam dakwaannya, ya. Saya akan singkat-singkat saja, izin. Yang pertama, ya di dakwaan pertama ini si Jopi memang mengatakan bahwa bagi rekan-rekan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan para penggiat anti korupsi di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Simpuan, apabila melihat pegawai perempuan yang hanya berstatus tata usaha ini mengendarai mobil dinas Pajero atau Innova Kepala Kejaksaan Negeri untuk pacaran atau keperluan pribadi, tolong dipoto dan kirim ke saya untuk saya laporkan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan. Kemudian berikutnya ada lagi kasarnya kalau mau pacaran sekedar ketemu atau malah, maaf Pak ini agak jangan sebut ya, ini sama pacar sekalian itu pakai kendaraan sendiri dan jangan menggunakan kendaraan dinas, apalagi kendaraan dinas pimpinan. Kemudian lagi postingan ketiganya ada yang mengatakan bahwa pacaran apabila mau sampai kira-kira berhubungan badan atau tidak saya sebutkan Pak ya, urusan masing-masing. Namun apabila untuk bertemu pacar alias
upacara menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri, maka itu merupakan perbuatan melanggar perintah Jaksa Agung. Nah, di sini kata-kata itu ini yang diambilnya. Jadi ada 6 slide. Mungkin bisa ditayangkan. Nah, di sini, nah ini kan tadi yang ditayangkan sama Saudara Jopi ada 3. Ini sebetulnya ada 6. Nah, itu kata-katanya kita jaksanya mengambil dari apa yang ditayangkan di akun Instagram maupun akun TikToknya punya si Jopi. Jadi tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Makanya saya juga berharap kepada teman-teman semua, ya, jangan berkomentar dulu sebelum mengetahui secara menyeluruh, sehingga nanti kesimpulannya menjadi salah. Saya informasikan juga bahwa kepada pimpinan bahwa di sini saya lampirkan juga, nanti saya sampaikan ke pimpinan bahwa si Jopi ini dilantik sebagai jaksa pada tanggal 19 September 2023, Pak. Kemudian dinyatakan melaksanakan tugas di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan pada tanggal 16 Oktober 2023. Artinya baru setahun jagung, Pak. Itu segera menggambarkan itu. Mungkin itu dari saya, Pak. Nanti kalau memang diperlukan, saya kira ini sudah cukup lengkap. Dan seperti yang disampaikan Pak Jamwas tadi bahwa ya kalau memang pembuktian apakah ini dikriminalisasi apa tidak, ya silakan nanti kita lihat di persidangan. Tapi saya menilai dari laporan Kajari kepada saya sebagai Kajati, saya akan baca juga itu dan saya melihat bukti-buktinya juga. Ini di situ tidak ada kriminalisasi, tapi namun demikian kita akan buktikan saja nanti di pengadilan. Terima kasih Pak Pimpinan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi Pak Kadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR RI beserta Bapak Ibu seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Kajati Sumatera Utara beserta jajaran. Yang saya hormati Saudara Jopi beserta rombongan. Dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Saya akan menjelaskan secara singkat saja Pak, bahwa saya dilantik tanggal 4 November 2024. Jadi terkait perkara Jopi ini masuk saya setelah dilantik pada tahap tuntutan yang viral, katanya jaksa tuntut jaksa. Terkait ini saya tanya kepada staf, apa yang dimaksud Saudara Jopi bahwa dia dikriminalisasi. Jadi setelah saya pelajari Pak, saya hanya bisa menjawab secara normatif bahwa Saudara Jopi sudah menggunakan hak-haknya sebagai tersangka dan sudah diuji di pra-peradilan. Dalam putusan pra-peradilan nomor 11 PIT Pra 2024 PNPSP tanggal 26 September 2024 dinyatakan gugur. Berarti di sini sudah menggunakan hak dia sebagai tersangka. Yang kedua, kalau dikriminalisasi berarti dakwaan kita diuji lagi. Hak Saudara Jopi sudah dia laksanakan dalam eksepsi. Dan dalam putusan sela nomor 326 garing Pitsus garing 2024 garing PNPSP tanggal 17 Oktober 2024 dalam putusan Majelis Hakim menolak eksepsi untuk seluruhnya. Jadi secara normatif apapun yang disampaikan Saudara Jopi, hak-hak beliau baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa telah dilaksanakan dan telah diuji di pengadilan. Selanjutnya yang viral terkait masalah pembacaan tuntutan, disitulah saya baru bertugas Pak. Di situ memang sedikit ada keributan jaksa tuntut jaksa, dan dalam nota pembelaan kami sudah sampaikan juga kepada majelis hakim bahwa yang bersangkutan pertama sudah diusul pemecatan sebagai jaksa karena tidak masuk kantor 29 hari. Kedua, karena yang bersangkutan ditahan maka diberhentikan sementara sebagai ASN seperti tadi yang sudah dibacakan Pak Kajati. Lalu kami menyatakan keberatan bahwa sesuai ketentuan pasal 230 ayat 2 KUHP yang bisa menggunakan pakaian dinas adalah jaksa penuntut umum, panitera, majelis hakim, dan penasihat hukum. Sedangkan Saudara Jopi statusnya sebagai terdakwa. Keberatan yang ketiga kami sampaikan equality before the law, bahwa semua sama di hadapan hukum. Jadi status Jopi
yang memakai pakaian dinas bukan sebagai penuntut umum tapi sebagai terdakwa. Dan alhamdulillah tadi malam dalam replik kami Saudara Jopi sudah tidak menggunakan pakaian dinas lagi. Jadi putusan nanti mungkin tanggal 26 November hari Selasa. Itu aja yang bisa saya sampaikan Pak secara normatif. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana? Ini dari mana? Dari Kejaksaan bukan? Yang jaket merah dari mana, Pak? Hah? Oh. Oke. Oke. Teman-teman langsung pendalaman ya dari Nasdem Pak Rudi Yanto Lalo. Silakan. Ya. Terima kasih Ketua, Pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati. Tentu yang saya hormati di sini hadir Pak PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan, Pak Febri, Pak Kajati beserta jajaran, dan kalau saya bisa menyebut mungkin pengadu ya, bukan pengadu, Pak Jaksa Jopi. Ya. Kalau melihat, membaca sepintas kronologis dari permasalahan ini, sampai heboh se-Indonesia Pak. Instagram pribadi saya maupun WhatsApp saya viral. Curhatan mungkin Pak Jopi ya. Dan itu diteruskan berkali-kali. Sehingga ini bagi saya koreksi bersama insan kejaksaan saya kira. Karena ini pasti kalau urusan mobil dinas, himbauan ya, kemudian ada pegawai tata usaha. Saya tidak mau masuk lebih jauh mendalami itu Pak. Karena hebat sekali Komisi 3 Pak, betul-betul ini aspiratif sekali Komisi 3 Pak. Kasus yang menurut saya sepele bisa kita rapat hari ini Pak. Nah, ini luar biasa Pak Ketua. Tapi ini mencoreng citra kejaksaan Pak. Ya, betul kata Pak Jamwas tadi, ini lagi berproses pemeriksaan di pengadilan untuk kasus pidananya yang dituduh kepada Pak Jopi. Tapi terlepas itu, DPR ini bukan tempat pengadil Pak. Tapi kita cari solusi terbaik Pak. Kalau kejaksaan punya jiwa korsa Pak, jiwa korsanya itu solidaritas dan soliditas untuk kebaikan dan kebenaran. Ya, jadi kalau sesama oknum kejaksaan ini saling menyerang, saling di sosial media, ini tontonan tidak menarik bagi kami publik. Ini lucu-lucuan yang mungkin masalahnya ada masalah pribadi kah, masalah lain kah, ya itu kan kembali ke mensreanya, niatnya. Dan niat Saudara Jopi memposting seperti itu kita tidak tahu niat benarnya seperti apa, hanya Pak Jopi yang tahu. Murni himbauan moral kah atau ada apa misalkan? Kita tidak mau masuk di situ. Saya berharap Pak Jamwas, ini juga kritik kepada pimpinan kejaksaan. Kadang-kadang begitu viral, ada masukan, kritik, himbauan, tidak senang dengan masukan-masukan, yang lain ya. Di beberapa kasus, tiba-tiba dicari salahnya ini jaksa. Dicari salahnya penegak hukum ini. Tidak masuk kantor lah 29 hari misalkan, berapa hari, dicari-carilah. Ini persis ketika RDP Rudi Soik, polisi di NTT membongkar kejahatan, mungkin karena kejahatan ini ada yang membackingi petinggi, dicari salahnya. Kita juga tidak mau begitu Pak. Saya berharap pimpinan RDP ini menjadi koreksi bersama. Tadi Pak Jamwas mengatakan masih ada sidang majelis kehormatan jaksa. Ya, siapa tahu pimpinan masih ada upaya-upaya ya duduk bersama lah ini. Sekarang kan kejaksaan restoratif justice, ya kan? Kenapa tidak dicoba itu? Panggil korban, panggil pelaku. Duduk, jangan kita mempermalukan institusi, malu-maluin saja ini.
Jaksa ini adalah alat negara dalam penuntutan, dia jaksa pengacara negara, Pak. Ngapain ribut urusan-urusan pribadi misalkan. Nah, ini tontonan yang tidak bagus, Pak. Jadi mohon supaya Pak Jamwas bisa dicari solusi lah, duduk bersama lah ini. Ini kalau ribut-ribut terus saling membongkar apa ya, malu kita sebagai insan penegak hukum. Kira-kira begitu, Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pimpinan, apa Pak? Ada apa Pak? Kalau boleh izin sedikit, di sini kebetulan si korbannya, ini sebetulnya bukan antara lembaga dengan lembaga Pak, ini ada korbannya, si korbannya saya lihat di belakang ada Pak. Nanti dulu Pak, nanti dulu. Baik. Pak. Terima kasih Pak, itu saya masukkan saja Pak, makasih. Saya lagi mimpinnya potong-potong. Pak Inca, silakan. Makasih pimpinan Komisi 3 yang saya hormati dan kawan-kawan Komisi 3 yang terhormat, Pak Jamwas, Kajati dan seluruh jajaran, Saudara Jaksa Jopi dan para penasihat hukum. Saya berterima kasih dan respect kepada pimpinan Komisi 3 yang merespon ini, tadi sudah disampaikan sahabat-sahabat. Yang kedua, sebelum saya teruskan ini, tadi saya potong ya Jovi, saya ingatkan bukan soal memotongmu bicara, tapi potong yang nggak perlu diucapkan, toh sudah ada. Ini soal etika dan tata krama ya. Kita hormati ruang sidang ini, mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak, toh kita punya bahan ya. Ke depan sebagai anak muda yang penuh energik, tenang saja, sampaikan begitu. Kalau belajar ketenangan, kami di sini bicara 5 menit, mendengarkan bisa sampai 22 jam. Jadi biasa itu kami mendengar. Tapi kalimatnya boleh keras, boleh, tapi ada yang pantas, ada yang tidak pantas ya. Ini untuk Anda sebagai anak muda. Anggap saja saya kakakmu saja. Pimpinan, saya kira terima kasih Jamwas hadir di sini. Saya tidak melihat ini kasus antar yang kecil ini, tidak. Saya ingin ini menjadi catatan kita semua di pengawasan kita. Saya menyesalkan kasus ini keluar dari rumah kita. Saya menyesalkan ini. Baik itu ke pengadilan atau tidak ke pengadilan. Saya menyesalkan itu. Tadi sudah diangkat. Berkali-kali kita ngomong restoratif justice. Jaksa Agung itu dapat penghargaan tingkat dunia di Eropa Timur karena berhasil restoratif justice-nya yang bermitra dengan kami di Komisi 3 ini. Masa iya urusan kayak gini, dan bukan dalam konteks pidana atau kriminal yang sangat berbahaya, membahayakan negara. Ini urusan 2 anak muda saja kalau dilihat dari substansinya. Tapi dari rumah besar kejaksaan, saya setuju dengan pimpinan membuat RDPU ini. Apalagi tagline kita itu apa? Berakhlak, bangga melayani bangsa. Nah yang kita omong ini bukan akhlak. Sedih saya sebagai mitra ngelihat kasus ini, sedih sekali. Waktu kita habis bicara tentang bagaimana jaksa sebagai penuntut yang mengembalikan uang negara triliunan, itulah yang seharusnya kita tempatkan. Dan Saudara Jopi, Anda baru beberapa hari, kira-kira begitu ya, butuh kesabaran sedikit. Siapa tahu Anda punya masa depan yang baik. Menjaga diri jauh lebih baik daripada terus mengumbarnya. Media sosial itu sekarang dianggap menjadi seolah-olah maha benar dan maha berkuasa. Tadi sahabat-sahabat saya tadi bilang, semua kita keganggu masuk ke lini masa kita semua. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, Pak Jamwas, pimpinan saya mengusulkan, saya tidak yakin kasus seperti ini satu-satunya. Kita membaca juga banyak sekali kasus-kasus di internal kita, itu harus kita akui Pak Jamwas. Ya, di Sumatera Utara pun Pak Kajati banyak kasus seperti ini. Masih ingat jaksa kita yang di Batubara setengah mati kita waktu itu. Masih banyak jaksa-jaksa yang perilakunya unprofesional dalam menangani perkara, dan itu yang harus kita jaga. Jadi saya sebelum nanti masuk ke pokok perkaranya, saya minta izin pimpinan rapat khusus dengan Jamwas untuk mengecek, mencari tahu, menerima laporan berapa banyak jaksa-jaksa kita yang unprofesional, supaya tahu kita cara memperbaikinya ke depan.
Dan Jamwas, saya tidak ingin ini hanya sekedar pajangan saja Jamwasnya. Kita perlu juga lah kali-sekali juru bicara Kapus Penkumnya kita itu bicara juga internal kita gitu, supaya kita bisa dapatkan. Itu satu. Nah sekarang yang kedua, kalau saya ikuti tadi itu, baik yang dipaparkan Bung Jopi dan Pak Jaksa Tinggi ya, Pak Kajati udah jalan begitu. Saya nggak suka baca substansinya, tapi saya membayangkan pertama kali selama saya hidup, boleh saya lihat baju kebanggaan adiaksamu itu diadili di depan persidangan, yang biasanya kau menuntut, kau yang dituntut. Itu saya tidak terima. Situ poinnya nih. Karena itu Pak Jamwas, Pak Kajati, berundinglah. Jopi akan selalu memakai bajunya itu. Tadi meskipun disampaikan ini perkara orang pribadi, bukan jaksanya, tapi dia memakai baju itu. Boleh ditampilkan kalau boleh dilihat. Sedih Pak. Apa harus gitu kita ini? Lalu sahabatnya di sebelahnya menuntutnya. Wah gila ini. Karena itu saya terima kasih kepada pimpinan Komisi 3. Ini sesuatu yang sangat serius di dalam internal Kejaksaan Agung. Serius sekali. Buat saya itu serius. Nah oleh karena itu pimpinan, kalau boleh saya mengusulkan, Jamwas ambil alih ini perkara. Selesaikan baik-baik. Dan kemudian jadi pesan moral kepada seluruh insan kejaksaan, terutama yang muda-muda ini, agar tak terulang lagi. Bagaimana kasus ITE-nya? Saudara-saudara sekalian, saya ingin menjelaskan ini. ITE, apa itu singkatannya? Informasi dan Transaksi Elektronik. Dulu undang-undang ini kami bikin, DPR yang bikin, waktu itu saya masih jadi aktivis. Ini hanya undang-undang transaksi elektronik untuk mengatasi ATM yang menggunakan transaksi uang dari luar negeri miliaran untuk membiayai terorisme. Lalu kita tambah kata I di depannya, informasi, dan transaksi elektroniknya jadi hilang. Dikit-dikit informasi diadili, dikit-dikit informasi diadili. No, pengadilan itu terlalu hina itu untuk mengadili hal-hal yang kecil ini. Cukuplah di MKJ ya. Di kami di DPR ada MKD kami. Pak Kajati, Pak Jamwas, tarik ke MKJ-nya. Selesaikan di situ. Toh ada rule of the game kita. Sekali lagi saya lewat pimpinan saya minta Jamwas, tidak ada lagi jaksa yang diadili di pengadilan dengan menggunakan pakaianmu yang dibiayai negara itu. Saudara Jopi ingat ya, Anda dibiayai negara, diberi undang-undang. Kami menyetujui perubahan undang-undang kejaksaan, memberi power yang lebih. Tapi dilakukan seperti ini. Kita tidak terima itu. Nah, karena itu kesimpulan saya, jika dibolehkan pimpinan, ini koreksi ke Jamwas, koreksi ke Jaksa Agung ke dalam. Nanti akan kita adil lagi. Tapi kasus ini bijaklah sebagai orang tua, anak muda ini tadi Pak. Tapi saya ingatkan saudara Jopi ya, mulutmu harimaumu, kau yang menggalinya. Apa hebat kau? Kenapa mesti kau masukkan di TikTok itu? Lapor baik-baik saya sudah. Ada nggak sekolah jaksa bicara kalau ada kau temukan kau taruh di TikTok atau di medsos? Tak ada itu. Kenapa harus ke situ? Nggak bisa kau jumpa, ketemu Pak Kajati, ketemu. Ya, jadi jangan kau masukkan. Kalau itu kau masukkan, kau melanggar, mengadili, menghina jubah baju yang kau pakai itu. Bukan itu Korps Adiaksa yang saya tahu. Coba baca kode etik kalian. Masih hafal kau itu? Boleh nggak menyampaikan itu keluar? Masih banyak cara lain untuk kita pakai itu. Nah, saya tidak mengadili berat sebelahnya, tidak. Saya mengadili atau mengatakan rumah besar kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, sampai Kejari di Sidempuan. Meski kau baru Pak Kajari, ya sudah harus kau selesaikan ini. Pak Kajati supervisilah dengan baik. Pak Jamwas, bijaklah, berakhlaklah menjaga Korps Adiaksa ini. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Ya, tadi Pak Kajati menginformasikan ada pihak yang merasa dirugikan ya atas tindakan. Saya pengen tahu yang mengajak beliau ke sini siapa Pak? Yang menghadirkan siapa?
Kita tolong Mbak, ya diundang oleh siapa Mbak? Orangnya ada? Yang mana orang? Ya yang menghadirkan ke sini siapa? Diundang oleh siapa itu? Apakah Anda diundang? Enggak, Pak. Silakan duduk. Baik. Jadi gini, apakah teman-teman, saya pikir kita bisa saling menghormati ya, walaupun kami ini cuma ketua Komisi 3, kami ini punya prosedur. Kalau ingin merasa misalnya lebih baik mengajak pihak lain ya yang ada kaitan dengan apa yang sedang dirapatkan di sini, bisa dengan ke sekretariat diusulkan, Pak kayaknya kurang imbang ya, kalau hanya pihak Jovi yang hadir, pihak yang merasa dirugikan kalau bisa dihadir, kami pasti akan akomodir ya, karena nggak mungkin datang ke sini Pak tanpa ada yang mengajak gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kami tetap menghormati ya. Lain kali mekanismenya seperti itu Pak, kita kedepankan ya, saling menghormati sesama kita Pak, institusi masing-masing. Silakan Mbak, mohon maaf Mbak, kalau berkenan ingin ada yang ingin disampaikan, kami berikan kesempatan ya, silakan Mbak. Ada yang disampaikan, silakan. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya amat hormati anggota Komisi 3 DPR RI beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Perkenalkan, nama saya Nela Marcella, seorang staf pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, pimpinan. Izin pimpinan, saya hanya ingin menanyakan kepada Jopi apa yang tadi kalau katanya mengkritik saya pimpinan. Saya hanya golongan 2A di Kejaksaan RI ini. Saya hanya golongan 2, pangkat terendah di instansi kejaksaan pimpinan. Saya tidak punya kebijakan. Saya adalah bawahan Jopi di kantor. Apabila memang saya menurutnya salah pimpinan, tidak ada salahnya untuk dia membilang langsung kepada saya pimpinan. Tidak harus dimasukkannya saya di media sosialnya pimpinan. Saya di sini sangat merasa banyak dirugikan pimpinan atas postingan si Jopi terhadap saya pimpinan. Saya dicaci, saya dipandang rendah pimpinan. Saya sampai dibully di media sosial saya pimpinan atas postingannya yang berkata tidak senonoh terhadap saya pimpinan dan memposting muka saya di sosial medianya pimpinan. Di sini saya juga ingin mengatakan, saya melaporkan ke kantor polisi, tidak ada intervensi dari siapapun pimpinan. Saya melaporkan ke polisi itu adalah atas dukungan dari keluarga saya pimpinan. Dan saya melapor pun dikawani keluarga saya pimpinan. Terima kasih pimpinan. Silakan, apakah ada kuasa hukum atau keluarga yang mendampingi ingin berbicara? Silakan, nanti dulu Bu, jangan ditanggapin Pak, jangan dulu ya. Dari pihak siapa Mbak, siapa namanya? Izin Mbak. Izin pimpinan, saya Nela Marcella sebagai korban. Mbak Nela, apakah pimpinan. saat ini ada pendamping Mbak atau kuasa hukum yang ingin ikut menyampaikan ini pendapat? Izin pimpinan, tidak ada pimpinan. Oh, oke. Terima kasih. Ya, cukup pimpinan. Ya. Sudah ini ya, cukup ya kesempatan diberikan ya. Oke. Berikutnya Pak Mangihut. Nah, ini dia sesepuh kita dari mantan Kajati ini. Yo. Siap. Mangihut the Dragon. Perintah Ketua. Ini sekarang diuji nih. Mau jeruk makan jeruk, tidak apa-apa lah. Melihat jeruknya, kalau jeruknya jeruk sangkis enak.
Kalau jeruk Brastagi pun sekarang pun tak enak lagi. Sudah ada nggak enak jeruk Brastagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Ketua, dan rekan-rekan dari Kejaksaan Agung, Pak PLT Jamwas, Pak Kajati, Kajari, dan seluruh rekan-rekan yang hadir. Saudara Adinda Jopi Andrea dan juga penasihat hukumnya. Saya merasa lucu, ya, gelik melihat persoalan ini. Saya mantan jaksa dan juga pernah menjabat sebagai inspektur 2,5 tahun, inspektur pengawasan di Kejagung. Baru kali ini menemukan case seperti ini. Dan juga baru kali ini saya juga berjumpa seorang jaksa namanya Jopi Andrea yang berani, ya, mengkritik pimpinannya melalui medsos. Ini ada apa? Saya kira Adinda Yopi, kalau memang ada Anda tidak setuju, ada hal-hal yang tidak layak di kantor Anda atau tidak ada kenyamanan, saya kira bisa kau bicarakan dengan baik-baik melalui prosedur, kan sudah diatur itu. Di mana letak daripada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan? Sebenarnya ini kau komunikasikan, tidak perlu menggunakan, ya, media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan, ya. Ini yang terjadi, saya lihat, ya, ini yang terjadi. Ada apa? Kalau saya menilai ini pimpinan, saya lihat ini Yopi ini mungkin tertarik dengan Mbak Sana itu gayung tak bersambut sehingga membuat sesuatu keonaran ini. Hebat ini, jadi kejaksaan dibuat menjadi sesuatu cinta yang tak bersambut. Luar biasa ini, hebat ini, hebat. Tapi saya lihat juga kepala kejaksaannya juga tidak mampu menjembatani, membuat ini supaya bersambut gayung ini. Ini juga kalau andaikan Kajarinya melihat lirikan si Yopi ini kepada si Nela ini, saya kira nggak ada masalah ini. Udahlah, kau maulah ini jaksa, kau TU, udahlah, ayo ke penghulu, ada nanti gampang, kan gampang-gampang aja ini kan. Tapi ini saya kira enggak. Kalau saya Kajarinya waktu itu, nggak akan ada ini, ya, nggak akan kubiarkan ini seperti ini, ya. Ini cinta-cinta monyet yang harus perlu satu dukungan yang harus apa ini. Tapi ini kenapa menjadi dipertontonkan? Kenapa ini menjadi dibiarkan? Ya, ini saya lihat ini, saya jujur aja melihat yang ada ini. Tapi menjadi tontonan daripada seluruh masyarakat, ya, mempermalukan juga institusi. Kau juga Adinda, apakah enggak kau pikirkan itu? Kau sudah memakai uniform, kau enggak bangga? Kalau saya postingkan ini, siapakah yang merasa dirugikan? Kalaupun kau benci dengan Kajarimu, dengan Kajatimu, tapi hargai dong institusi. Saya 34 tahun, banyak pergumulan saya di kejaksaan ini. Saya tidak pernah melakukan itu. Karena saya taat ajas. Ya kalau saya pimpinan ya sudah. Itu loh. Kalau kita sudah bertaruh, kalau kau cinta kita kejaksaan, jangan membuat seperti ini, apalagi kau masih seumur jagung. Baru 1 tahun kau jadi jaksa, udah berani kau membuat framing seperti itu, ya. Di mana wibawa kejaksaan kau bikin, ya? Saya kira nggak pantas, Adinda, ya, ya. Berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga uang negara, aset negara.
Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Jangan Itu kau dengarkan. Itu fitnah ya. Dengarkan. Jangan. Kau dengarkan. Dengar dulu ya. Nanti bisa dikeluarkan. Dengarkan ini, kau taat enggak? Dengarkan. Nggak boleh gitu. Dengar dulu, ada pimpinan di depan. Kurang ajar ya pimpinan. Ada pimpinan di depan, ada pimpinan. Ini. Ya. Nanti bisa dikeluarkan. Dengarkan ini, kau taat enggak? Dengarkan. Nggak boleh gitu. Dengar dulu, ada pimpinan di depan. Kurang ajar ya pimpinan. Ada pimpinan di depan, ada pimpinan. Ini. Ya. Jadi ini yang menjadi saya lihat tidak apa. Andaikan kau itu harus memikirkan, nggak perlu ini rame. Ada jaksa agung kalau kau nggak puas, ya, dengan perilaku dengan kajarimu. Ini satu sisi yang saya lihat. Tapi karena ini persoalan, ya ada pencemaran yang terganggu, ya, pribadi daripada si Nela tadi yang saya pelapor dilapor menjadi ke undang-undang ITE, ya itu saya kira Pak Ketua ini adalah hal yang juga biasa yang berimbang. Tapi yang tidak kalah menarik juga, ya, ini juga saya minta juga mungkin koreksi dengan kita juga dengan kejaksaan Pak Sejamwas PLT. Saya nggak tahu, ya, tadi sudah disampaikan beliau sudah dipecat gara-gara tidak masuk 29 hari, ya, dipecat dengan pengawasan. Ini dipecat kalau sepemahaman kita 46 hari berturut-turut akumulatif dalam 1 tahun itu dipecat dengan tidak hormat. Tapi kalau memang tidak dengan hormat juga dipecat 29 hari, sebenarnya juga harus kita juga berpikir masalahnya apa. Pasti ada masalah. Apakah ada niat dia melecehkan kejaksaan ini tidak masuk selama 29 hari karena sebab akibat karena apa terganggu? Kalau aku tolong ini diperhatikan dulu, ya, ini kita jangan terlalu kebablasan. Kalau saya, ya, bukan karena apa-apa. 29 hari dia tidak masuk, mungkin ada apa? Apakah dengan karena kasus ini dia ada masalah dengan wirawiri atau kemana, ya? Atau niat yang sebenarnya dia tidak akan masuk melecehkan lembaga kejaksaan? Tolong kita pikirkan yang baik, jangan membabi buta. Aturannya seperti itu, 46 hari, ya, akumulasi tidak masuk secara 1 tahun totalitas itu bisa dipecat. Itu aturannya dengan kita. Tapi kalau selama 29 hari ini, apakah memang ia sudah, ya, ada apa ini juga? Tolong dikaji kembali. Saya kira, ya, pemecatan ini supaya kita adil. Kelakuan daripada DOP saya pun tidak setuju, ya, saya tidak setuju sebagai adiaksa yang muda, ya, yang baru begini-gini aja sudah ngelawan, sudah framing segala macam. Saya sudah setuju, tapi sanksi yang dilakukan ini, saya kira kalau memang sudah terbukti dan nanti akumulasinya dengan tidak masuk, ya mungkin saja baru dipecat. Tapi kalau sekarang dengan hanya 29 sudah dipecat, ini juga perlu kita tinjau kembali lagi, kita normatif aja. Oleh karena itu pimpinan, saya kira ini perlu kita berikan kepada kejaksaan supaya ke depan, ya mungkin tadi kalaupun ada tadi kalimatnya Yopi ada tekanan dari mana, bisa saja dia menyatakan itu. Tapi kita ke fakta yang harus kita anukan, yang kita dasarkan. Kejaksaan tolong juga mengevaluasi terus membuat pemecatan, ya, yang sudah terjadi, sementara juga dia masih proses peradilan yang dilaporkan, ya, dengan perkara undang-undang ITE. Saya kira demikian pimpinan, terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit aja nih Pak Jopi atau kuasa hukumnya. Jadi gini, ini di rapat sini, ya, rapat di sini ini ada mekanismenya, ada tata tertibnya, tidak bisa saling potong memotong tuh nggak bisa, ya. Nanti diberikan kesempatan bicara. Jadi sebelum diberikan kesempatan bicara, jangan tekan mic, nggak boleh. Nah, sekarang saya mengkonfirmasi sedikit.
Soal tidak masuk 29 hari itu seperti apa? Singkat aja, hanya masalah itu aja yang dijawab. Ya. Izin masalah 29 hari yang mulia. Di bulan Februari yang lalu, Komisi 3 tahu pasti ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2024 yang mana saya sebagai pemohon berjuang membebaskan kejaksaan supaya pucuk pimpinan yaitu Jaksa Agung tidak dipimpin oleh anggota atau pengurus partai politik. Pada saat itu saya sudah diberikan cuti oleh Siti Khalijah Rahab selaku Kajari. Cuman yang mulia, ada perbuatan sewenang-wenang yang memenuhi unsur tindak pidana berupa illegal access dan pembuatan dokumen elektronik fiktif yang mana ada buktinya di sini dan saya sudah laporkan di Polda. Enggak, soal tidak masuk dulu. Iya, tidak masuk itu benar. Jadi Anda itu nggak masuk. Tidak masuk, salah satunya dihitung ada 5 hari yang cuti sudah diberikan, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak dengan dokumen elektronik fiktif. Artinya gini yang mulia, kalau saya harus dipecat dengan adanya ini, dengan adanya dosen ini, maka Siti Khalijah Rahab harus dipidanakan. Brother, harus dipidanakan, Pak. Biar semua orang bisa dengar dengan baik. Siap. Ngomongnya pelan-pelan gitu loh. Siap. Gimana? Artinya begini, kalaupun memang saya harus dipecat karena memperjuangkan itu, kan ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh Riki Tohom Pasaribu sebagai Kasidatun dan juga Kajari. Jadi harus dipecat dan dipenjarakan juga Kajari yang lama, itu yang mulia. Anda tuh harus biasa mendengar dulu, jangan hanya ngomong gitu loh, ya. Dengar nih baik-baik. Tadi kan dibilang berapa hari, Pak? 29. 29 hari. Aturannya gimana, Pak Ses Jamwas? Ya. Tidak masuk nih aturannya seperti apa? Siap. Berdasarkan PP 94 tahun 2021, apabila secara bukan berturut-turut, secara akumulatif dalam 1 tahun tidak masuk tanpa ada keterangan yang jelas selama 28 hari, maka hukumannya diberhentikan dengan dihormat. Oke, cukup. Jadi 28 hari dibilang Pak Ses Jamwas, ya. 29. Faktanya kata Jopi ada 5 hari diantaranya, ya. Berapa hari yang Anda cuti? Izin yang mulia. Ya. Ada 5 hari yang saya sudah cuti diterbitkan, tiba-tiba terjadi illegal access. Oke lah, itu dianggap cuti, ya kan? Harusnya dianggap cuti. Harusnya cuti. Kalau dikurang cuti itu masih memenuhi syarat nggak? Jadi berapa hari? Tidak memenuhi syarat. Jumlahnya berapa hari yang Anda tidak masuk? Berarti 25. Tapi ada gini yang mulia. Ya, 25 itu kenapa nggak masuk Anda juga? Izin menjelaskan. Jadi di bulan April saya bertemu dengan adik iparnya dari Bapak Sufmi Dasko, yaitu Bapak Rida Mantovani selaku Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejagung, bahwa beliau menyampaikan merestui saya berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi dengan berjanji akan menghubungi Kajari ketika ada panggilan sidang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ketika ada panggilan sidang, ternyata Kajari pun tidak memberikan atau tidak memfollow up adanya panggilan sidang tersebut. Tapi saya memilih untuk saya nakal, saya akui saya nakal, tapi nakal saya itu untuk jihad konstitusional, untuk mengembalikan kewenangan jaksa, mengembalikan kewenangan. Jadi Anda waktu itu alasannya ikut sidang ke MK gitu? Iya. Tapi belum dapat cuti, tapi ikut sidang ke MK. Iya, tapi karena di bulan Aprilnya Bapak Rida Mantovani di hadapan saya mengatakan akan membackup dengan menghubungi Kajari langsung, karena ini berjuang untuk penguatan kewenangan dan kedudukan kejaksaan. Ada saksinya saya berjuang di MK. Oke, udah cukup ya. Kembali ke pendalaman dari Gerindra. Yes, Pak Bob Hasan, ini ketua balik nih, Pak. Jadi ketua balik ini nanti yang akan memimpin juga berbagai undang-undang yang terkait kejaksaan, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dari Kejaksaan, Ses Jamwas, Pak Kajati, Pak Kajari dan jajarannya, kemudian juga dari Dinda Jovi Bakhtiar SH dan para kuasa hukumnya. Saya tadi banyak mencermati sebetulnya, ya, hanya saya meminta betul-betul pihak kejaksaan untuk kembali ya mempelajari terkait dengan pemberhentian tidak hormat tadi. Ya, jadi memang ini persoalan yang akhirnya melebar dan sangat merugikan lembaga kejaksaan. Tetapi kerugian ini tentunya tidak terlepas juga dengan bagaimana penanaman nilai moral baik dari para pejabat kelas tingginya, menengahnya sampai bawahnya. Ini kurang tidak sistematis dan tidak masif. Ini kenapa saya katakan masif, karena kejaksaan itu luas, Pak. Tapi kalau kita bicara desentralistik, itu tentunya tidak lepas dari kepemimpinan wilayah. Dinda Jovi, ya,
Anda itu yang mendampingi hari ini adalah anggota-anggota saya. Ya, banyak anggota saya di sini yang mendampingi, tapi anggota saya ini semuanya berpikir objektif, ya. Karena hari ini sudah masuk ke dalam ranah perkara di lembaga pengadilan. Jadi kita di sini di DPR ini tidak untuk mengintervensi hal-hal yang seperti itu. Dinda Jovi, yang harus Anda sadari sekarang ini, Anda baru masuk dalam dunia masyarakat. Anda dulu kuliah, saya tidak sebut kampusnya, kuliah itu tujuannya untuk bisa kita terjun ke masyarakat. Dan di masyarakat itu sangat luas sekali. Kita tidak bisa hanya mengandalkan intelektualitas kita untuk mendapatkan segala apa yang kita harapkan. Maka bentuk komunikasi kita harus seimbang antara intelektual kita dengan spiritualitas kita. Jadi harus dipikirkan apa kedepannya yang akan menjadi risiko dan sebagainya dan seterusnya. Saya salut dengan Anda orang yang cerdas, ya. Tetapi bangsa dan negara kita membutuhkan orang-orang muda yang bukan hanya sekedar cerdas. Sekarang ini di kementerian kabinet kita ada yang betul-betul akan fokus, ya, mengelola tentang intelektual. Dan beliau menyatakan tes IQ dalam satu hari seseorang bisa berubah dalam seminggu kemudian. Jadi IQ itu bisa berubah-ubah, tetapi moralitas kita tidak akan pernah bisa berubah. Itu yang terpenting yang harus Anda jaga. Jadi jangan Anda melihat, jadi sekarang saya kasih tahu lagi di hadapan pimpinan-pimpinan Anda, kriminalisasi itu harus dilakukan. Dalam ilmu hukum, kriminalisasi itu harus dilakukan. Karena apa? Seseorang yang masuk dalam jeratan hukum berarti jeratannya itu tinggal diuji, diurut kembali. Itulah diuji dan diurut kembali, namanya kriminalisasi. Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika ada ini, ada ininya, semua harus ditempelkan, harus direkatkan. Saya kira Anda juga sudah mengerti, memahami, karena Anda kan sudah akan masuk ke sebagai jaksa penuntut umum. Harus melakukan kerangka bagaimana mengkriminalisasi sebuah sesuatu peristiwa pidana yang dimana pembuatnya itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana itu. Maka harus ada rantai yang disebut dengan mengkriminalisasi. Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika kita sekarang sedang mengalami pergulatan di lembaga peradilan, kemudian kita berpikir dikriminalisasi. Nah, ini yang harus kita lihat di situ. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu, Jovi? Kita tidak bisa hanya memandang dari intellectual question kita. Kita harus memandang dari spiritualitas kita. Dan siapa yang menjadi korban itu harus betul-betul kita perhitungkan, apakah perbuatan kita ini benar atau tidak. Apakah perbuatan kita ini hanya berefek kepada kerugian dalam diri kita. Kita pernah nggak berpikir bahwa korban juga punya orang yang dianggap yang pelapornya saudara Jovi itu kan, kenapa dia melaporkan? Karena dia juga punya perasaan, Dinda. Nah, ini harus kita kembalikan ke situ. Jadi keilahian kita harus kita munculkan sehingga akan terguyur lagi kepada pemikiran kita, sehingga kita tidak akan melangkah hal-hal yang merugikan banyak orang. Begitu. Itu saran dari saya. Nah, dalam persoalan ini saya menyarankan kepada Anda untuk tunduk, meminta maaf. Ya, lakukanlah perlawanan-perlawanan dengan cara meminta maaf. Nah, ini bahasa saya ini perlu setengah kamar saya sampaikan kepada Anda, tidak mungkin di sini. Tetapi saya sampaikan di depan umum ini karena apa? Mestinya Anda saat ini dalam keadaan yang terjepit, sehingga Anda coba berupaya melakukan perlawanan-perlawanan, baik itu lewat media sosial dan sebagainya. Ya, mestinya pada saat ini sampai masih terjepit, Anda harus mencari lagi hal-hal cara. Nah, hal cara ini saya menyarankan, saya tidak perlu lagi mengulas siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang melakukan apapun gitu ya. Anda lakukanlah cara-cara untuk meminta maaf dengan cara apapun. Ya, mudah-mudahan saran saya ini, kalau Anda anggap saya abang Anda, saran saya ini saran yang paling mujarab. Lawan yang terhebat pun dengan cara upaya bermaaf-maafan itu hasilnya akan luar biasa. Anda akan menemukan jalan yang berbeda. Seperti itu ya. Bisa
difahami maksud saya. Saya nggak bisa ngobrol panjang, tapi kalau celah-celah cerita apa segala macam semua sudah saya pelajari. Ya, jadi saya sarankan minta maaf. Dan bapak-bapak yang di kejaksaan, mohon Pak, ada jalan lain sehingga persoalan ini selesai. Karena persoalan ini seperti tadi kawan-kawan menyatakan, ini persoalan sepele. Ya, dan Jovi ini usia masih sekian, ya kan? Apapun caranya, kalau tadi saya sama senior kita di kejaksaan menyatakan untuk belum memiliki memenuhi syarat material untuk di PTDH dengan tidak hormat itu loh. Jadi, tapi saya tidak ingin berdebat di situ Pak. Bapak-bapak, Pak Ses, Pak Kajati terutama, ya saya lihat Pak Kajati performnya luar biasa, ya tajam. Bukan hanya pandangannya, tapi auranya terasa tajam. Jadi maafkan Jovi juga. Kalau bisa Jovi dimaafkan, tetap kalau lembaga peradilan itu tidak bisa kita, karena elemen kita kurang. Tapi saya, karena yang mendampingi beliau ini adalah anggota-anggota saya Pak. Oke. Itu ya, jadi saya hanya, sebentar Pak, sedikit pimpinan. Saya minta, ini Jovi tolong diteruskan Jovi. Saya minta bapak-bapak pimpinan di kejaksaan, yang di kejaksaan tinggi maupun di Kajari, berikan celah buat Jovi, gitu. Bagaimana caranya? Tetapi kalau hukuman Jovi, kita serahkan kepada lembaga peradilan. Oke, terima kasih Pak Bob. Pak Nasir Jamil, PKS. Baik Ketua, terima kasih Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Dulu ya, sampai jam 15.40 lah ya, biar langsung nanti closing statement. Saya lanjutkan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Sesjen Jamwas yang saya hormati, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kajari Tapanuli Selatan, dan Saudara Jopi beserta seluruh yang hadir pada hari ini. Saudara Jopi, saya pikir Anda beruntung ya, karena Anda seorang jaksa. Tidak semua orang bisa menjadi jaksa. Karena itu Anda beruntung. Dan Anda juga beruntung bisa duduk di situ. Ketika kami mengundang Kapolda Sulteng, mengundang Kapolda NTT misalnya, seorang Rudi Soik duduknya di situ, tidak di situ. Jadi Anda beruntung, ya. Oleh karena itu, keberuntungan seperti ini harus dipahami dengan baik. Tadi sejumlah kolega sudah menyampaikan bahwa ketika kita masuk dalam satu organisasi, maka kita dituntut loyalitas terhadap organisasi itu. Memang saya tahu ya, bahwa saya dengar-dengar, entah benar entah enggak, basic Anda itu LSM sebelum menjadi seorang jaksa, itu saya dengar. Kalau tidak benar ya tidak mengapa ya. Tapi bagi saya loyalitas itu dibutuhkan. Kami juga anggota partai politik begitu. Ya, ketika pimpinan partai politik memutuskan kita siap menjalankan, walaupun mungkin hati kita nggak cocok, nggak setuju, tapi kita loyal dengan pimpinan, loyal dengan apa yang diputuskan oleh organisasi. Apalagi kita seorang aparat penegak hukum, ya, kita punya media untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan, begitu. Dan tentu saja memang media sosial hari ini sudah cukup berkembang. Ya, kita harapkan memang seorang aparat penegak hukum ya harus hati-hati dan berhemat menggunakan media sosial. Ya, tidak kemudian semua harus kita share, ya, kita ini dan sebagainya. Dan tentu saja dalam pandangan psikologi bagi orang-orang seperti itu, ya saya pernah baca di satu majalah nasional, yaitu memang ada semacam gangguan sebenarnya, ya, orang-orang yang seperti itu, ya ada gangguan. Dan hari ini memang banyak beberapa yang selegram itu sudah mulai tidak mengupload, memposting kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini barangkali saya pikir pimpinan kejaksaan perlu juga memikirkan, ini mohon maaf ya, perlu memikirkan, ini untuk semuanya ya, perlu memikirkan alokasi anggaran untuk memeriksa kesehatan mental setiap anggota kejaksaan. Ya, jadi secara reguler, ya, secara reguler, apakah 6 bulan sekali dialokasikan, karena mereka menghadapi persoalan hukum,
tuntutan apa sana sini, itu tentu pasti kadang-kadang terganggu kesehatan mentalnya, ya, sehingga perlu di backup oleh institusi agar dia bisa terus leading begitu, ya. Dan saya pikir pemeriksaan ini bukan mengatakan bahwa dia kemudian punya gangguan yang akut gitu, gangguan yang serius, tapi paling tidak kita bisa memetakan, ya. Jadi pengawasan bisa memetakan, kemudian bidang pembinaan juga bisa memetakan, ya, sama seperti misalnya ada tes urin, ya, berkala yang dilakukan kepada semua orang, ya, untuk melihat apakah dia menggunakan narkoba atau tidak. Ya kan, ini kan tes ini juga sebenarnya untuk melihat apakah kita mengalami gangguan. Ya, gangguan itu kan bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, sehingga kemudian itu akan mempengaruhi, ya, dinas dia, kerja dia dan sebagainya. Barangkali itu saran saya untuk institusi kejaksaan. Nah, oleh karena itu dalam kasus ini saya pikir saya juga sependapat dengan teman-teman lainnya, ya, bahwa kita sebagai aparat penegak hukum diharapkan bisa hati-hati menggunakan media. Kita punya saluran untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi saat ini nih, ya, yang oleh sebahagian kolega saya mengatakan tadi, ya, sepele sebenarnya. Jangan sampai seperti masyarakat tanpa negara, jaksa tanpa kejaksaan, kira-kira begitu. Jangan sampai lagi terjadi seperti ini. Jadi ada istilah masyarakat tanpa negara, jaksa tanpa kejaksaan, gitu. Jadi dia main sana, main sini, lempar sana, lempar sini dan sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi jangan sampai hal-hal itu bisa terjadi. Nah, jaksa juga sering kan mengenyampingkan perkara dalam beberapa hal, mengenyampingkan perkara untuk kepentingan umum, untuk kepentingan yang lebih baik gitu. Itu orang lain, bukan aparat jaksa. Mungkin perlu dipikirkan, ya, sehingga kemudian semuanya bisa damai, ya, kemudian semuanya bisa akur kembali. Kita menyadari melakukan introspeksi institusi dan melakukan introspeksi pribadi, ya, terkait dengan masalah ini. Jadi kalau untuk orang lain aja kita bisa mengenyampingkan perkara misalnya, ya, lalu kemudian kita tempuh mekanisme lain, ya, karena jangan sampai tadi saya katakan jaksa tanpa kejaksaan gitu, ya. Jadi seolah-olah tidak ada institusi kejaksaan ketika ada anggotanya melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi saran saya, ya, sering yang kita baca kadang-kadang di kantor Koramil, Kodim, damai itu indah, ya. Damai itu indah, ya. Oleh karena itu sekali lagi kami menyayangkan memang, ya, kejadian ini. Memang di beberapa WhatsApp itu sampai juga soal saudara Jopi ini, ya, ada yang positif, ada juga yang negatif, ya, sehingga mereka bilang perhatian benar itu Komisi 3 sampai manggil Jamwas, Kajati, Kajari dan sebagainya. Tapi untunglah sudah dijelaskan oleh Dr. Habibur Rahman kenapa kemudian perlu mengundang ke ruangan ini. Jadi sekali lagi Ketua, mudah-mudahan ada jalan damai, ya, lewat kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan, apalagi yang dihadapkan juga adalah aparatur jaksa, dan kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Intinya introspeksi institusi dan introspeksi diri. Terima kasih, itu pendapat kami Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir kita perlu mendengar petuah dari Bapak Rikwanto. Nah, ini orang yang sangat bijak, kalau ngomong selalu bijak nih. Silakan Pak Rikwanto. Terima kasih Pak Ketua. Jadi Pak Ketua juga mesti menyediakan tensi ke sini. Tadi saya lihat udah naik-naik, darahnya agak naik kawan kita ini, gara-gara Jova ini. Ya, ini Pak Sinaga nih kalau seperti Jova nggak mungkin bisa duduk di sini nih, ya. Walaupun sering naik-naik tapi tetap santunnya nggak hilang kayak orang Jawa, ya. Sudah lama di Jawa. Manggil istrinya pun Zeng. Kita namakan beliau sekarang Pak Siliong, ya, Sinaga soalnya. Baik Pak Ketua, izin. Ya, tadi rekan-rekan bilang ini sebenarnya kasus ini nggak pantas sampai di sini nih. Aduh, ecek-ecek. Tapi ternyata sampai di sini juga. Berbahagialah Mas Jova, ya, bisa sampai duduk di situ, kata Pak Nasir itu. Itu luar biasa, sandingan dengan Pak Kajati di depan-depan kita ini,
ya sampai bersedia menyediakan waktunya untuk membahas masalah ini. Ya, di dalam organisasi itu apapun bentuknya, TNI, Polri, kementerian, lembaga, termasuk di DPR ini ada yang namanya budaya organisasi, perilaku organisasi. Masing-masing punya karakter organisasi itu. Nah, karakter-karakter di situ, budaya di situ, perilaku di situ dituangkan dalam bentuk aturan-aturan yang itu melekat di masing-masing individu yang berada di organisasi itu. Ya, Pak Jaksa juga melekat, Pak Jaksa Agung, Pak Jaksa Tinggi, ya Jova juga melekat kalau sudah masuk di situ. Aturan-aturan mainnya mesti diikuti, sistemnya mesti diikuti, tidak bisa jalan sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah kita nih, mohon maaf ya, sudah makan sekolahan semuanya. Ya, kasarnya gitu kata Sidul, makan sekolahan kan gitu, kata Pak Benyamin itu. Artinya kita sudah teruji secara intelektual, secara emosional, secara spiritual mungkin, untuk menjadi manusia-manusia yang beradab. Beradab itu tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Nah, adabnya itu masuk dalam struktur organisasinya itu. Nah, adab-adab itulah yang kita ikuti bersama supaya kita masuk dalam golongan orang yang beradab. Banyak diantara kita yang IQ-nya bagus, tinggi-tinggi, cuma bicara EQ-nya, emotional quotient, itu masuk dalam golongan orang-orang yang beradab itu. Kalau kata Pak Ustadz, berakhlak lah. Ya. Nah, dalam konteks di internal kejaksaan ada yang tersakiti ya, saudari kita tadi di belakang itu, dan dia punya hak untuk menuntut kerugian yang dia derita, kerugian yang dia dapatkan. Jangan dilupakan, ada orang tersakiti. Wadahnya di kejaksaan masalahnya. Tadi rekan kita sudah bilang maaf-maafan, kemudian bahasa kasarnya sama-sama tahu diri lah kita itu ya. Jova juga, lembaga juga, dan lain-lain ya. Kalau bicara tadi akar masalahnya, mobil dipakai pacaran, itu mungkin persepsi atau tuduhan, nggak tahu ya. Tapi di sini juga banyak itu mobil DPR disuruh jalan, yang jalan siapa itu ya? Bukan anggota DPR. Ternyata yang punya mobil nyuruh dia beli makanan gitu ya, beli minuman. Ya. Di TNI Polri juga begitu, banyak mobilnya dipakai siapa-siapa, tapi ada tujuannya dan lain-lain. Itu baru mobil, belum yang lain, rumah dinas, fasilitas-fasilitas lain ya. Nah, kalau ada yang kurang pas di situ ada mekanismenya. Itu patuhi. Kultur budaya organisasi dipegang erat itu. Kalau tidak keluar dari situ ya siap keluar sebenarnya. Saya nggak suka di kepolisian, saya nggak suka di TNI dengan aturan-aturan yang melekat pada saya. Saya nggak suka itu, ya check out. Saya nggak suka dengan Indonesia, ya check out. Saya nggak suka dengan dunia, ya check out dari dunia. Entah kemana kayak gitu ya. Caranya gimana check out? Ya kan gitu kan. Kan disuruh kan, kalau kau nggak suka sama aku, nggak ngaku sama aku, pergi dari korong langitku, kan gitu katanya, kata Tuhan ya. Tapi humas kita ini kan gitu. Kalau kita mau humas itu ya ikuti aturan di situ, tata caranya, aturan mainnya, jangan suka-suka sendiri. Itu pesan saya. Tapi kan ini di Sumatera Utara ya, di Medan itu saya sering menangani kasus-kasus ya, saya mantan polisi Pak ya, mohon maaf Pak ya. Kasus itu rumit, pelik, susah. Tapi kadang-kadang saya bisa selesaikan bukan karena kehebatan bermain hukum, teknik-teknik penyidikan, bukan. Cuma saya tanya sama mereka, kumpulkan, saya tanya sama mereka, kalian tahu nggak? Saya udah kesel nih kan. Kalian tahu nggak kenapa bumi, matahari, bulan itu beredar tidak pernah tabrakan? Coba kalian jawab, kenapa mereka beredar tidak pernah tabrakan? Putar-putar itu. Itu kan udah peredarannya Pak, itu kan sudah ilmunya, hukumnya begitu Pak. Bukan, biar kau tahu ya, karena mereka saling pengertian. Sederhana itu aja. Jadi kalau
bermain kasus itu nggak usah berbelas pantun lah. Ya pantun ini banyak. Sekarang kau mau selesai nggak? Kalau mau, turunkan stamina, turunkan tensinya, turunkan yang lain-lain. Ayo kita berembuk. Jadi begitu selesai ini, akhirnya ketawa-ketawa. Ya sudahlah Pak, ya sudahlah gitu. Ya kan, kalau anggaran pengetahuan, anggaran ilmu masing-masing, wah nggak selesai tuh. Apalagi di kita ini banyak kali alasannya untuk buat supaya ini begini gitu ya. Nah itu banyak tadi saran dari rekan-rekan. Ya kejaksaan juga masih mau menganggap Jova ini anak kandungnya. Jova juga harus mau beradaptasi di kejaksaan. Saya jaksa loh, saya ikut norma-norma di kejaksaan, saya ikut aturan main di kejaksaan, saya ikut kultur di kejaksaan. Kalau kita merasa jagoan, mampu, bisa, kalau bisa dunia aku lawan, ya tadi saya bilang di awal, aku nggak suka di sini, ya aku keluar aja. Nggak usah pakai sidang-sidang begitu, ya kan? Tapi kalau masih mau di situ, ikuti. Itu jalan terbaik. Ya. Tadi ya ingat, IQ tidak menjamin orang sukses. Yang menjamin adalah EQ-nya, emotional quotient sama SQ-nya. Itu. Ya kalau masih mau jadi jaksa ya baik-baiklah sama organisasi kejaksaannya itu. Ya, mohon maaf Bapak, mohon maaf Mbak, aduh aku silap, aku salah. Ya, kalau kulit kata-kata kau di situ ya memang sakit itu, apalagi perempuan. Ya nggak usah kita bersilat-silat jauh-jauh lah, itu menyakitkan memang. Kau buat alasan bisa lah karena kau pandai. Begini gitu. Tapi bukan begitu masalahnya. Orang pandai semua di sini nih, bisa menafsirkan itu, walaupun tidak harus masuk sidang pengadilan. Artinya apa, maksudnya apa? Yang dibutuhkan sekarang, ayo kita sama-sama duduk bersama, saling memahami. Kalau kita masih mau di kejaksaan, ya masuklah dengan baik-baik dengan kejaksaan. Ikuti aturan yang ada. Mudah-mudahan pintu kejaksaan masih terbuka untuk Jova. Gitu ya, Pak Jaksa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang bijak kali nih. Apa kali nih abang kita ini? Izin pimpinan. Ya. Pimpinan tambahan sedikit pimpinan. Oh ya, silakan. Dari ini dari Gerindra. Pimpinan, melihat dari kasus yang ada, berkaca dari masalah yang ada, dan juga ini sekaligus mencegah jangan sampai masalah ini terulang kembali. Saya rasa ini di kejaksaan perlu juga mengeluarkan pedoman yang jelas tentang penggunaan media sosial bagi jaksa dan pegawai kejaksaan. Ini perlu supaya jangan sampai kejadian yang seperti ini terulang kembali di kemudian hari. Termasuk bagaimana menyampaikan kritik internal secara etis dan aman. Itu saja pimpinan, terima kasih. Oke, teman-teman semua, saya pikir nih benang merahnya sudah nampak ya. Tinggal masing-masing hanya 3 menit Pak, saya batasin, jadi supaya nggak berbalas pantun. Closing statement dari Pak Jamwas dan dari pihak Jopi hanya 3 menit saya kasih ya. Yuk silakan. Baik, terima kasih pimpinan. 3 menit. Jadi hanya menjelaskan bahwa tadi dari semua pertanyaan ataupun masukan-masukan dari anggota Komisi 3 yang tadi kami terima, kami rampungkan juga menjadi satu jawaban saja. Jadi mengenai tadi yang terakhir, apakah sudah ada pedomannya? Sudah ada penggunaan media sosial. PNS wajib menunjukkan integritas dan keladanan sikap perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang. Itu juga semua di media sosial juga harus sudah diatur, tidak boleh flexing, tidak boleh apa, itu sudah ada surat edaran Jaksa Agung. Kemudian juga sebetulnya Saudara Jovi ini bisa ada jalan keluarnya yang dia bisa lakukan, yaitu melalui whistleblowing system. Whistleblowing system itu adalah pengaduan yang dilakukan dari orang dalam terhadap atasannya atau siapapun. Itu ada jalurnya, kenapa dia tidak tempuh itu, harusnya dengan itu bisa diselesaikan, itu bisa dilakukan di asisten pengawasan atau di Jaksa Agung Muda Pengawasan. Tapi selama ini, selama setahu saya tidak ada laporan Jovi terhadap masalah ini kepada Jamwas, sehingga langsung di media sosial. Mohon maaf Pak, closing statement Pak. Jadi yang Bapak sampaikan kan sudah dibahas semua tadi. Baik, terima kasih Pak.
Pada intinya dari masukan-masukan itu nanti akan menjadi kami pertimbangan, dan nanti di Majelis Kehormatan Jaksa soal 28 dan 9 hari itu akan dibahas penyelesaiannya di situ. Kita lihat nanti pertanggungjawaban itu, dan terima kasih sekali lagi atas masukan-masukan dari anggota Komisi 3 yang terhormat, dan selanjutnya nanti mungkin akan kami tindak lanjuti setelah ini. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Jopi. Ini closing statement, Pak, ya. Jangan berbalas pantun, ya. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat segala masukan dan juga nasihat serta kesempatan pada kali hari ini bisa berdiskusi dan juga bisa mencoba untuk mencari solusi terbaik dari semua masalah yang ada. Saya ingin menyampaikan bahwa kritik yang saya lontarkan itu bukan sebagai bentuk pemberontakan, tetapi sebagai bentuk cinta saya kepada kejaksaan. Bahkan saya berjuang di Mahkamah Konstitusi juga untuk kejaksaan. Sudah mekanisme internal sudah saya tempuh. Jadi saya hanya ingin menyatakan bahwa Pak, sampaikan kepada Bapak Jaksa Agung bahwa saya tidak benci kejaksaan, tetapi saya hanya benci oknum-oknum pejabat. Jangan berbalas pantun lagi. Saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mbak ini siapa? NM, apakah ada yang disampaikan closing statement, Mbak? Monggo, yang tadi di belakang. Kalau tidak ada nggak apa-apa juga. Kalau ada silakan, kami berikan kesempatan. Cukup. Cukup. Oke, terima kasih. Minta tolong nih kesimpulan. Jadi gini, Pak. Semua dengar, Pak Jopi dengar. Intinya ini bukan persoalan remeh atau nggak remeh. Ini sudah viral kemana-mana persoalan ini. Kita masing-masing anggota Komisi 3 sudah mendapatkan WA itu mungkin puluhan ratusan dari orang yang meminta perhatian terhadap kasus ini. Kalau nggak kita ekspos di sini, ya nggak akan ketemu benang merahnya. Ya, jadi intinya kami hanya menunjukkan kepedulian kami kepada mitra kami, ya, institusi Adiaksa, ya, jangan sampai namanya tercoreng, ya. Oke, ada ini kesimpulan, tolong Mbak Sari bacakan. Gara-gara Yofi nih, dingin kita semua. Baik, 1. Komisi 3 DPR RI meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memastikan laporan yang disampaikan oleh saudari NM kepada Kepolisian Resort Tapanuli Selatan nomor STTLP-B-177-5 Romawi _2024 Polres Tapanuli Selatan Polda Sumatera Utara agar diproses secara profesional, transparan, akuntabel, serta mendorong penyelesaian dengan mengedepankan keadilan restoratif. Sepakati ya? 2. Ini ada. Lanjut. 2. Komisi. Ya. Komisi 3 DPR RI meminta Kejaksaan Agung RI untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian sanksi kepada saudara Jovi Andrea Bahtiar dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Biarkan. Sepakati? 3. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan untuk menerima dan memproses segala bentuk laporan yang disampaikan oleh seluruh jajaran Korps Adiaksa dengan transparan, adil, dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, dengan selesainya acara terakhir ini maka selesailah sudah pertemuan kita. Kami ucapkan terima kasih kehadiran Bapak-bapak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like, subscribe and share channel Advokat Bung Raja Official.